misalnya satu hari kita meninggalkan puasa, tidak puasa, Ya Pak. maka dia harus membayar fidyah sebanyak mengasih makan 40 orang, seperti itu. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas syarat-syarat berpuasa dan hal-hal apa aja sih yang membatalkan puasa. Terus, seperti yang kita tahu, syarat berpuasa yang tentu yaitu harus Islam, terus balik dan berakal sehat. Bapak Setio mau menanyakan kepada Bapak. Menurut Bapak, kalau Bapak melihat seseorang yang sudah memenuhi syarat berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, menurut Bapak itu gimana ya Pak? Ya, tentu tidak boleh, itu hukumnya haram. Maka seseorang tersebut harus mengkodok puasanya ketika di dalam bulan puasa dan sudah memenuhi syarat tapi tidak berpuasa, ya, maka dia harus mengkodok di bulan setelahnya. Oh itu berarti dikodo ya Pak? Dikodok. Nah kan tadi sudah ya Pak, berarti dengan syarat dikodok Pak. Terus hal apa saja sih Pak yang bisa membatalkan puasa? Bisa dijelaskan Pak? Hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Banyak ya. Banyak. Ada beberapa. Di antaranya adalah memasukkan sesuatu pada anggota badan kita. Waduh, apa itu Pak? Dengan sengaja. Ya, dengan sengaja memasukkan. Misalnya makan sengaja berarti batal. Kemudian memasukkan air ke hidung kemudian ditelan juga batal. Memasukkan air ke telinga misalnya, itu juga membatalkan. Ada ya pemasukan ke telinga? Iya, misalkan itu contoh. Bapak. Jadi apapun yang bentuknya barang ya, sesuatu dimasukkan secara sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam kubul maupun dubur. Nah, dua jalan. Manusia itu punya dua jalan. Jalan depan dan jalan belakang. Iya. Yang biasa kita keluarnya kotor-kotor itu. Iya, itu Pak. Iya, jalan. Maka itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Gimana itu Pak? Muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja, kita sengaja muntah itu loh. Oh iya. Wah gitu. Maka akan bisa membatalkan puasa sengaja. Yang keempat, melakukan hubungan layaknya suami istri. Atau itu, Pak? Ya nggak boleh di siang hari. Kalau malam hari kayak Pak Guru ya boleh. Oh gitu. Boleh ya Pak. Aduh. Kalau siang hari itu membatalkan puasa. Iya. Dan nah itu kalau Pak Guru kan sudah punya istri ya, iya. Itu boleh kalau malam. Kalau siangnya tidak boleh. Nah, kalian yang masih pelajar, nah itu mengeluarkan sperma dengan sengaja kreatif sendiri, maka membatalkan puasa itu tidak boleh. Waduh. Ya. Kreatif sendiri. Kemudian yang keenam, keluar haid atau nifas pada perempuan, maka itu membatalkan puasa. Nah, selanjutnya gila. Kita lagi puasa nih. Iya, Pak. Tiba-tiba gila. Waduh, maka bisa Pak. Batal puasanya. Kemudian
Yang terakhir, keluar dari Islam atau riddah, murtad, keluar dari Islam, maka membatalkan puasa. Di antara gambaran riddah adalah tidak mempercayai dari pondasi yang keenam. Misalnya ya, saya tidak percaya adanya Rasulullah, maka itu termasuk keluar dari Islam. Atau saya tidak percaya puasa itu wajib, puasa di bulan suci Ramadan, maka itu keluar daripada Islam. Iya, yang wajib jadi tidak wajib sih. Iya Pak. Iya, berubah. Berarti kita harus percaya juga ya Pak. Harus percaya. Nah, Setio boleh bertanya gak Pak? Boleh. Nih kan Setio contohnya lagi di jalan nih. Terus Setio bawa permen di saku. Nah, terus Setio lupa tuh makan permennya, tapi belum ketelan, masih di sini. Nah itu gimana Pak hukumnya? Ya tadi, kalau bentuknya atau sifatnya itu tidak disengaja, maka tidak apa-apa. Misalnya kita sedang keadaan puasa nih, kemudian subuh, setelah sholat subuh kita bangun, lupa bahwa kita sedang puasa, kemudian ambil piring, ambil nasi, blok, nah, kita makan tuh. Cuma makan tuh Pak. Kita makan, habis. Nah, baru ingat bahwa kita itu sedang puasa, lanjutkan puasanya. Gak apa-apa itu Pak? Enggak apa-apa, karena lupa. Kecuali sengaja. Iya, kalau sengaja mah gak boleh ya Pak itu mah. Iya, nggak boleh. Dalam kurung berarti lupa ya Pak? Lupa. Nah, terus tadi kan ada yang namanya qada dan fidyah. Nah, fidyah itu berlaku kapan sih Pak? Fidyah itu setelah hari raya Idul Fitri. Itu harus qada. Fidyah itu. Nah, misalkan kita sebagai orang yang kuat dalam berpuasa ini, tapi meninggalkan salah satu puasa, ya, misalnya, maka dia harus menggantinya berapa yang dia tinggalkan dan membayar fidyah sebanyak, kalau tidak salah berapa? 40 apa tuh Pak? 40 masakan apa seperti itu. Misalnya satu hari kita meninggalkan puasa, tidak puasa. Ya Pak. Maka dia harus membayar fidyah sebanyak mengasih makan 40 orang. Seperti itu. Kalau dua kali tidak puasa, tinggal dilipatkan saja. Berarti puasa itu tetap hutang ya Pak? Ya, hutang. Ya, dan denda, membayar denda puasanya iya, fidyahnya pun iya. Begitu juga perempuan ya Pak yang ada halangan gitu iya, Pak, berarti tetap harus diganti lagi. Harus diganti ketika sudah sehat. Ya. Seperti itu kira-kira. Terus yang berhak menerima fidyah itu siapa sih Pak? Menerima fidyah? Iya Pak. Mengasih tadi makan anak yatim atau orang-orang jompo. Tapi yang paling diutamakan adalah fidyatun ta'amu miskin, masakin, orang-orang miskin. Kasih tetangga kita yang kekurangan, yang dikasih apa? Kategorinya miskin, maka dikasih. Itu yang berhak. Nah terus apa ya Pak, kalau kita itu lagi sakit tuh Pak, lagi sakit, terus dalam keadaan puasa, itu kita boleh gak puasa? Apa harus tetap melanjutkan puasa Pak? Kalau sakitnya parah dan khawatir akan kondisinya, kalau tidak makan dia mati misalnya, iya, Pak. Maka itu baru darurat. Boleh, enggak apa-apa. Berarti boleh Bapak? Iya, misalkan. Tapi tetap diganti ya Pak? Iya, kayak orang jompo sudah renta, itu boleh tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah, seperti itu.
Nah Pak, ada gak sih doa khusus di bulan suci Ramadan ini? Untuk doa khusus itu sebetulnya banyak. Banyak ya. Di antaranya ada doa Sayyidul Istighfar. Pernah dengar nggak? Enggak Pak kayaknya. Nggak pernah ya. Iya Pak. Misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu disebut Sayyidul Istighfar. Kita boleh mengucapkan doa itu pagi hari sekali dan sore hari sekali. Sayyidul Istighfar. Iya. Yang kedua, seperti anjuran daripada Kanjeng Nabi, kita harus mengistiqomahkan namanya sholawat kayak apa ya tadi ya, misalnya yang apa Pak? Yang Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana, seperti itu. Kemudian ada lagi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berarti banyaknya Pak ya? Banyak seperti itu betulnya. Terus itu yang panjang-panjang gimana Pak? Itunya bacanya apa, harus kita punya itunya kertasnya gitu Pak? Soalnya kan ya, sekarang sudah zamannya instan, kita bisa langsung browsing ya. Boleh ya. Sayyidul Istighfar. Nanti akan muncul gitu. Kita tinggal baca, tinggal hafalkan dan amalkan. Yang paling penting adalah mengamalkan. Yang paling susah juga harus melawan rasa malasnya itu Pak. Betul. Soalnya kebanyakan di zaman sekarang itu udah sudah megang HP megang HP terus gitu Pak. Nah inilah oleh karena itu kesempatan baik untuk kita bahwasanya memaknai bulan suci Ramadan itu adalah melatih diri untuk melawan hawa nafsu. Seperti di awal Pak Guru bilang bahwa bulan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga mengontrol daripada hawa nafsu kita. Maka kita harus berperang dengan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita, diarahkan hawa nafsu kita untuk ke arah yang lebih baik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan bulan yang mulia ini kita sebagai manusia muslim yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan rukun Islam yang keempat ya. Iya Pak. Yang keempat sebelum haji, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang Pak Guru sampaikan, ayat yang Pak Guru sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya diwajibkan berpuasa sebelum kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, takwa di sini harus kita maknai sebisa mungkin bahwa takwa adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk rukun puasa ini kita jalankan, mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Di dalam puasa itu kan ada kewajiban, larangan-larangannya. Seperti tadi ya kan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk
daripada orang-orang yang mendapat predikat puasa yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kita berdoa bersama dalam hal ini. Doanya kita sering mengucapkannya sebelum sholat taraweh kalau nggak salah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Coba. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Satu lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Bapak yang telah memberikan ilmu kepada kita semua yang menonton. Sekian 21 Pods pada hari ini. Pantengin terus channel kita, karena spesial di bulan Ramadan kita akan tampilkan 3 kali dalam seminggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.